Ternyata EP ini juga bisa kita pakai, DWLP ini adalah untuk apa? Anak-anak yang bipolar. Kan sering sekarang kan banyak ya. Orang-orang yang NPD kayak gitu nih. Itu sebenarnya semua adalah permainan EP, sahabat. Atau yang sekarang sedang marak lagi tren banget gitu adalah orang-orang dengan LGBT. Dia bisa jadi gay, tapi juga bisa jadi heteroseksual. Itu semua adalah permainan EP. Jadi bukan masalah LGBT-nya yang kita beresin, ininya kita beresin. Apa namanya, akar masalah tadi, kemarahan sama mama, gitu loh. Dan itu satu dan lain hal itu banyak. Walaupun sama-sama LGBT tapi akarnya berbeda, maka penanganannya berbeda. Oke. Gitu. Ada yang paling sering itu laki jadi perempuan, kenapa? Karena dia tidak dapat perhatian dari kedua orang tuanya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Nah, masih bersama dengan Bu Sinta Sari Saleh, ya. Kita akan bicara tentang apa tuh namanya split personality disorder. Ego personality. Personality, termasuk juga mungkin nanti ini kan banyak ya sebenarnya, ya gimana nggak bisa disalahkan juga sih, karena preferensi orang itu kan berbeda-beda kan. Kita harus juga kemudian bisa menerima apapun kondisi orang, karena itu pilihan hidup, pilihan sikap, pilihan ideologisnya dia gitu. Kadang dia gay gitu, terus kemudian lesbiola gitu ya, segala macem gitu kan, banyak fenomena seperti itu sekarang. Itu akarnya dari mana sih? Jadi ada 2 poin gitu ya, tentang EP tadi sama LGBT. Gay, ya LGBT gitu. Bagaimana tuh Bu Sinta? Nah, jadi mana dulu nih kita bahas? EP dulu boleh? EP dulu ya. Jadi sahabat, kita seringkali selama ini tidak menyadari bahwa kita nih mempunyai ego personality di dalam diri kita. Kita taunya ya Hendra ya itu, Sinta ya itu gitu kan. Padahal di dalam diri Hendra pasti ada tuh EP anak-anak di dalam diri dia. Contoh aja misalkan Mas Hendra sukanya main apa? Kalau hobi gitu. Oh, aku suka apa sekarang ya? Kayak suami saya tuh, dia sampai segede itu tuh kalau dibawa ke mall atau apa gitu ya, ada counter Hot Wheels gitu kan, itu dia bisa ngambil, boleh nggak ini kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah boleh nggak ini ambil gitu kan, kayak anak kecil gitu, boleh nggak ambil ini gitu kan. Atau saat kita main bom kar misalkan kayak gitu kan. Makanya di Jakarta itu kemarin lagi udah ada tuh kayak playland gitu, tempat main yang prosotan, naik-naikan kayak gitu, tapi itu orang dewasa. Itu sebenarnya sedang memuaskan diri anak-anak di dalam sosok orang dewasa hari ini. Jiwa bocahnya gitu ya. Kayak gitu kan. Kemudian ada EP kita, misalkan walaupun kita perempuan nih ya, walaupun saya perempuan, saya punya EP laki-laki. Saat suami saya ada di dekat saya, EP saya dominan perempuan dong. Tapi ketika dia pergi, waduh galon aja bisa saya angkat. Hujan bisa naik tangga gitu kan. Pekerjaan laki-laki semua bisa saya lakukan gitu. Perbaikin kunci rusak aja saya bisa gitu. Dengan catatan ketika nggak ada si suami di samping gitu kan. Laki-lakinya hero-nya keluar. Nah, begitu juga laki-laki sebenarnya punya EP perempuan. Contoh misalkan Mas kalau punya anak gitu kan, tanpa disuruh udah langsung nyanyi-nyanyi, timang-timang gitu kan. Itu sebenarnya EP perempuan yang keluar. Bisa masak di dapur gitu kan. Ketika mamahnya nggak ada gitu kan, anaknya minta, "Pak, bikinin mie," gitu kan. Mau ke situ. Itu sebenarnya pakai EP perempuan. Dan itu justru menunjukkan kita luwes. Gitu loh, kita luwes dalam artian kita berpindah, normalnya kita tuh berpindah 5 sampai 6 EP. EP itu ego personality. Berpindah 5 sampai 6 EP di dalam hidup kita sehari-hari.
Coba aja kebayang nggak kalau kita cuma punya satu EP, misalkan EP sebagai direktur misalkan, pulang ke rumah dia pakai EP itu, di jalan dia pakai EP itu, nanti ketemu teman-teman dia pakai EP direktur, yang ada pasti nggak punya temen deh orang itu gitu kan. Nah jadi kalau mau luas seperti itu. Nah menjadi masalah ketika EP-EP itu bergerak sendiri tanpa kita sadari dan tanpa kita bisa kontrol itu. Contoh misalkan, contoh yang sederhana aja, ketika Anda bangun tidur gitu kan, pada saat Anda bangun tidur itu sebenarnya ada dua orang yang lagi perang kan dalam diri Anda. EP males suruh tidur lagi, dah kamu tidur aja lagi 5 menit, 10 menit aja, tadi malam kan kamu tidurnya malam, kamu udah kerja, udah tidur aja nggak apa-apa misalkan nih saat pagi. Nah EP rajin, enggak, ayo bangun, ini mau kerja, anak-anak harus disiapin. Ya udah, Anda tinggal sekarang Anda dengerin EP malas Anda atau EP rajin Anda. Dan hebatnya sahabat, dikala ada dua EP ini yang lagi bertentangan, itu sebenarnya ada EP ketiga. EP ketiga itu yang sebenarnya netral, tapi dia bisa berfungsi sebagai EP provokator atau sebagai EP motivator. Kalau dia provokator, dia akan mempengaruhi EP malas untuk tidur lagi. Kalau EP motivator kita fungsikan sebagai EP motivator, maka dia akan membantu EP yang rajin untuk bangun. Begitu pula orang yang ibaratnya berat berlebih nih. Pasti ada pada saat menghadapi makanan enak di depan tuh, pasti dua EP ini tengkar. Yang satu ambil aja, enak itu sayang. Dari pesta yang satu udahlah, udah cukup satu aja gitu. Itu pasti ada perang tuh di dalam itu. Itu sebenarnya EP. Itu, dan ternyata EP ini juga bisa kita pakai, LP ini adalah untuk apa? Anak-anak yang bipolar. Kan sering sekarang kan banyak ya. Orang-orang yang NPD kayak gitu tuh. Itu sebenarnya semua adalah permainan EP sahabat. Atau yang sekarang sedang marak lagi tren banget gitu adalah orang-orang dengan LGBT. Dia bisa jadi gay tapi juga bisa jadi heteroseksual. Itu semua adalah permainan EP. Kebayang nggak kalau kita nggak ngerti itu betapa kacaunya hidup kita? Ini saya cerita ya, saya punya pengalaman. Ada seorang laki-laki, taruhlah namanya Budi. Nah, dia punya EP sebagai si Soleh. Si Soleh ini adalah bapak yang perfect banget, suami yang baik, bapak yang perfect banget. Nganter ngaji anaknya, tiap maghrib ke isya itu gandeng anaknya, sholat di masjid, bener-bener soleh. Kelihatan bener-bener soleh. Tapi dia ternyata punya EP namanya Alek. Itu tiap siang itu dia, padahal PNS ya, dia selalu selintutan buat janji main trisam. Bayangin, main trisam itu maksudnya apa Bu gitu kan? Main trisam itu bisa 2 laki-laki 1 perempuan, bisa 2 perempuan, dia laki-laki sendiri. Dan uniknya kedua EP ini saling membenci gitu loh. Ini kasus nyata sahabat. Klien itu ya? Klien saya gitu kan. Saya tidak sebut nama ya sahabat ya. Jadi semua yang saya ceritakan tuh tidak sebut nama. Saya tidak, jangan pikir terus aduh nanti saya kalau praktek ke Bu Sinta konsul nanti saya diceritakan. Enggak, saya hanya bercerita soal kasusnya supaya menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Jadi kan Anda kan nggak tahu nih siapa yang saya bicarakan kan. Nah, yang ada adalah si EP yang Soleh sama si Alek ini saling membenci. Si Soleh itu munafik. Dia masuk suci aja, padahal dia sebenarnya pikirannya tuh nakal katanya gitu. Tapi ya takut sama istri lah, isti dia tuh. Ikatan suami takut istri, kata si Alek. Nah si Soleh benci banget sama si Alek. Aduh si Alek ini bener-bener buat hidup saya hancur. Gimana saya nanti kalau kena AIDS kayak gitu kan. Tapi dia juga tidak bisa menghentikan si Alek. Tengkar terus tuh. Ya udah saya tanya sekarang mau apa? Mau hidup dengan Alek atau mau hidup dengan Soleh? Gitu kan. Ya udah akhirnya mereka tiktokan gitu. Ya udahlah, daripada saya nanti masuk neraka, saya ini udahlah biar Soleh aja. Kalau Soleh kan pasti baik katanya gitu. Udah. Mau diapain nih si Alek ini? Mau kita bunuh, mau apa? EP itu bisa kita matikan tuh bisa sahabat. Gitu. Yang ada dia bilang udah nggak usah dimatiin, biar dia suruh pergi aja ke Afrika sana biar ketemu sama kaumnya sana, biar main semua sana katanya gitu. Udah itu di pikiran bawah sadar kita buat tuh sahabat. Ketika hipno kita buat seperti itu, udah dia say goodbye sama Alek nih. Nah uniknya Mas Sendra, seminggu kemudian datang lagi nih. Ini yang datang Alek apa Soleh nih? Gitu kan. Soleh Bu, kan si Alek udah pergi katanya.
Itu benar-benar pengalaman buat saya tuh, aduh tepuk jidat benar-benar ada. Dia cerita terus, Bu Sinta, ternyata si Alek itu punya kemampuan untuk fotografi. Gara-gara dia pergi, semua hasil jepretan saya itu garing semua. Jadi rupanya dia punya side job gitu sebagai fotografer gitu loh sahabat. Ini ketika si Alek udah diusir pergi dari dirinya, yang ada dia garing gitu kan. Terus mau diapain? Gini aja, kita panggil aja Alek, suruh dia kasih training buat si Soleh ini. Oke, kalau gitu kamu panggil Alek, kasih training. Itu 1 jam sendiri, sahabat. Dia manggut-manggut gini. Ini merem masih ini matanya nih dalam kondisi trans kayak gitu. Manggut-manggut, ngapain? Sebentar Bu, sebentar lagi download. Lagi diajarin, lagi privat, lagi download. Si Alek ini lagi ngeluarin kemampuannya, saya lagi download. Sejam sendiri manggut-manggut, saya tinggal makan, saya tinggal gitu kan. Udah selesai bilang ya, kalau udah selesai, udah selesai. Fine. Selesai, udah, habis itu pisah ya selama-lamanya ya, nggak usah dipanggil-panggil lagi ya si Alek ya, kayak gitu. Pisah. Itu kembali loh kemampuan fotografinya. Besoknya lagi dia udah kirim saya fotonya itu. Dia memang punya talenta bisa melihat bagian terindah dari seseorang gitu ya. Seseorang itu kebanyakan wanita objeknya gitu kan. Itu terjadi, dan di situ kita belajar sahabat bahwa resolusi masalah itu dari diri Anda, resolusinya itu dari dalam diri Anda juga. Dan itu yang dia lakukan gitu. Mau diapain Aleknya? Mau enggak gitu kan? Mau dibunuh atau disuruh pergi aja gitu kan? Itu resolusi semua dari dia, dari yang bersangkutan. Saya sebagai hipnoterapis hanya membantu saja prosesnya. Tapi itu semua resolusi itu dia yang pilih. Gitu. Nah, itu tentang EP gitu ya. Ternyata tetap kita bisa mengendalikan untuk jalan hidup yang lebih baik begitu ya. Nah, sekarang tentang LGBT tadi, Bu. Ada temanku itu setiap ada narasumber yang sekiranya dia tidak menyalahkan LGBT itu di mana-mana dikejar sama dia gitu ya. Dia suka banget gitu. Dia nggak mau dihakimi gitu. Nggak mau selalu disalahkan gitu ya. Terus setiap ada narasumber yang sekiranya dia tidak menyalahkan itu langsung dia datengin gitu. Saya nggak tahu itu tuh kayak jadi masalah yang sangat serius dalam dirinya gitu. Terus aku akhir-akhir ini melihat juga, loh ini kan bapaknya juga laki banget gitu. Terus kemudian di keluarganya nggak ada yang kemudian jalannya agak melambai gitu ya. Kok bisa dia postur jalannya kayak gini? Itu faktor apa gitu? Adakah kemudian peranan dari kehidupan karma di masa lalu, atau memang pure ini hanya soal lingkungan saja, atau kasus-kasus yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya dia gitu? Bagaimana sebagai psikolog menjelaskan hal itu? Penjelasan soal itu banyak Mas, dari berbagai sudut pandang banyak gitu loh. Saya dulu juga pernah jadi tim di Mataram, dulu saya kan dari Lombok ya. Jadi tim untuk membuat melegalisasikan orang yang dari waktu itu laki menjadi perempuan. Nah, tapi itu melibatkan memang banyak pihak. Jadi dari dokter, kemudian ahli hormonal terutama kayak gitu kan, kemudian pemuka agama, dan saya sebagai psikolog, kemudian psikiater kayak gitu. Memang akhirnya memutuskan dia laki-laki boleh berganti kelamin menjadi perempuan karena apa? 98% tubuhnya itu perempuan kayak gitu loh. Seperti itu gitu. Itu memang secara physically dia perempuan kayak gitu. Cuman karena dia kelihatan ada penis saja, dia kemudian dikatakan laki-laki. Tapi jiwanya, ininya tuh semua perempuan. Dan itu ketika ditelusuri memang secara physically dia perempuan, oke, itu selesai ya. Tapi pada banyak kasus LGBT yang mengatakan bahwa saya seorang laki-laki yang terperangkap dalam tubuh perempuan, enggak. Ini bisa dijelaskan dalam sudut pandang EP tadi. Kalau sudut pandang karma beda lagi ya. Seorang laki-laki yang terperangkap di tubuh perempuan. Iya. Boleh minta gelas, Mas? Gelas, Mas. Gelas putih hitam tuh ada kan? Nah, ini nih depanmu nih. Ini apa-apa? Biar beda ini ya. Ini saya contohkan ya. Ibarat EP itu adalah, ini ada EP perempuan dan ada EP laki-laki. Oke? Ini adalah EP perempuannya, ini adalah EP laki-laki. Nah, dia tuh sebenarnya dua-duanya tuh ada. Jangankan orang yang LGBT, kita tuh punya. Oke.
EP ini, cuman kan kadarnya pas gitu loh. Saya perempuan, ya EP perempuan saya 70%, 80%, EP laki saya mungkin 20-30%. Setiap orang ada gitu ya? Ada. Oke. Mas Hendra, walaupun laki-laki, dia punya EP perempuan 20-30%. Iya. Karena kalau Mas Hendra hanya punya EP laki-laki, pasti Mas Hendra tuh garang banget. Oke. Preman banget gitu. Sebaliknya kalau seorang perempuan hanya punya EP perempuan 100%, pasti penakut banget pokoknya. Apa ya, menye-menye kayak gitu loh. Nah, dua-dua itu harus ada. Nah, ketika ini ibaratnya ini EP ini perempuan ya, ini EP laki-laki gitu kan. Nah, EP perempuan ternyata di depan dan dominan besar. Sehingga yang tampak adalah dia seperti perempuan dan merasa diri perempuan. Nah, kita sebagai hipnoterapi kita bisa switch. Biarkan EP laki-lakinya di depan, EP perempuannya di belakang. Tapi ini EP laki-lakinya kecil. Nah, kita bernegosiasi dengan EP perempuan untuk memberikan energi dan dominansinya ini kepada EP laki-laki. Udah ada kejadian seperti itu yang ditangani Ibu? Dengan catatan dia mau dan bersedia. Dengan catatan dia mau dan bersedia. Metodenya tetap hipno ya? Yes, datang sebagai melambai, sebagai Gaby misalkan. Ketika dia pulang, dia udah berubah menjadi Alek. Misalkan seperti tadinya ketika di hipno ini kakinya mingkup gini gitu kan, sebagai perempuan tuh dia langsung berubah switch sebagai laki-laki, dengan catatan dia mau. Jadi teman-teman gay atau lesbiola yang kemudian pengen bener-bener mau berubah gitu ya, Bu Sinta sering menangani klien yang seperti itu dan berhasil gitu. Termasuk kadang kan sebagai orang tua gitu kan susah punya anak seperti itu gitu, nggak tahu akar masalahnya apa begitu ya Bu ya. Nah, terus kemudian bingung ke sana kemari gitu. Nah, yang susah sih ketika anaknya memang nggak mau berubah itu kan. Orang tuanya yang mau gitu kan. Nah, itu tidak bisa, Mas Hendra. Jadi akar utamanya menurut Ibu apa? Selalu ada akar utama. Itu yang kita temukan dan itu berbeda-beda tiap orang. Gitu. Contoh satu contoh. Ada seorang anak perempuan nih. Dia itu datang pakai jilbab. Di perempuan dong. Tapi gayanya itu laki-laki. Dan dia menulis surat cinta kepada temannya perempuan. Itu SMA, heboh dong, satu sekolah gitu kan. Perempuan kok nulis surat cinta. Dia merasa bahwa dia senang sama perempuan itu, sama temennya itu gitu kan. Heboh dong, satu sekolah gitu kan. Nah, yang ada ketika saya hipno itu ternyata akarnya adalah kejadian di usia dia 3 tahun. Jadi saat itu dia anak pertama, mamahnya ini kalau marah mukul, marahin dia, pokoknya ini gitu loh. Pokoknya dia dihajar habis-habisan. Dan ada satu momen yang dia ingat sampai dia SMA itu, momen ketika dia tidak mau makan karena nggak enak tenggorokan, sama mamanya diseret keluar, dikunciin pintu, udah kalau nggak mau makan, kamu di teras aja, kami mau makan, kayak gitu tuh mamanya. Kenapa mamanya seperti itu? Ternyata juga punya cerita tersendiri. Orang dari Jakarta dinikahi, terus dibawa pindah ke di Sumbawa sana, di kota kecil di sana, tidak ada siapa-siapa, terus hamil, jadi stres. Terus suaminya kerja di tambang gitu kan, jadi dia stres tingkat berat. Bayangin dari orang Jakarta jadi ke kampung gitu kan, stres berat, terus hamil, nggak ada yang support, suaminya ada di tambang, pulang 4 hari sekali, dia marah lah sama anak ini. Itu gitu. Jadi itu, nah kenapa dia menjadi laki-laki itu adalah ketika kemudian dalam perjalanannya dia perempuan, dia punya adik perempuan dan punya kemudian adik laki-laki. Nah, ketika dia punya adik laki-laki itu di usia 3 tahun yang sama seperti dia dulu, adiknya tuh nggak mau makan, bukannya dimarahin, dipukulin seperti dia dulu, malah bujuk-bujuk, ayo dong deh, makan apa, mama buatin ya, atau kita makan McD ya, apa, pokoknya dibujukin. Di situ dia sakit hati. Enak ya jadi laki-laki. Itu enak ya jadi laki-laki. Ya udah, di titik itulah. Dulu aku 3 tahun nggak mau makan, diseret keluar. Kok adik seperti itu, mentang-mentang dia laki-laki. Oke, enak ya jadi laki-laki. Di titik itulah dia akhirnya menjadi merasa diri, udah saya jadi laki-laki aja, sehingga preferensi seksualnya pun mengikuti. Dia senang
perempuan. Jadi bukan masalah LGBT-nya yang kita beresin, ininya kita beresin. Apa namanya, akar masalah tadi, kemarahan sama mama. Gitu loh. Dan itu satu dan lain hal itu banyak walaupun sama-sama LGBT tapi akarnya berbeda, maka penanganannya berbeda. Oke. Gitu. Ada yang paling sering itu laki jadi perempuan, kenapa? Karena dia tidak dapat perhatian dari kedua orang tuanya. Nah, kemudian ketika dia berlaku seperti perempuan gitu, misalkan pakai lipstik, terus terus dia dapat penghargaan, apresiasi dari lingkungannya yang tidak pernah dia dapatkan, maka dia akan cenderung mengulang itu. Oh, kalau aku jadi begitu-begitu, perempuan seperti itu, padahal awalnya main-main. Iya. Tapi saya mendapat apresiasi, maka itu akan menjadi karakter dia yang akhirnya tidak mengenal lagi saya ini laki-laki apa perempuan ya. Tapi dia mendapatkan kenikmatan gitu loh ketika mendapatkan penghargaan, cinta yang tidak dia dapatkan di rumahnya.